Oke. Nah, ini kalau misalnya di PyCharm, cara installnya memang bisa pakai yang pip install itu, tapi ada juga yang cara yang lain yang kemarin kayaknya akhirnya Lina itu berhasil. Ini nggak tahu tapi Lina kemarin juga saya lupa, udah konfirmasi ke saya atau belum ya, udah bisa atau enggak? Udah ada belum Lina? Belum masuk ya? Oh, oke. Bentar, balik ke PyCharm. Nah, ini ke file, terus kemudian di setting. Kemarin berarti Cakra belum coba yang kayak begini. Yang bagaimana, Pak? File di setting, kemudian di bagian interpreter kayak begitu. Oh, sudah juga, Pak. Di situ Oh, tulisannya error gitu, Pak. Jadi kemarin terus saya coba kan ada sarannya harus bagaimana itu harus nah, install with tools-nya yang dari Visual Studio itu. Itu juga saya udah selesai install tapi tetap nggak bisa kemarin, Pak. tampilannya sudah seperti ini, harusnya kalau misalnya seperti ini ya kan nanti package-nya tuh ada di sini semua. Iya, Pak. Kalau matplotlib-nya belum ada, tinggal ini nambahkan di sini kan sebenarnya. Iya, Pak. Terus habis itu pastikan juga ini project interpreternya benar, lokasinya di mana dia. Soalnya ada yang misalnya ini ya punya saya, ini cuma satu sih ini. Yang saya tuh kemarin sempat sebelumnya install yang 2 titik sekian, sama yang ada juga interpreternya itu pakai virtual environment, itu yang biasanya agak ribet malah. Nah, itu dipastikan ini lokasi Python-nya di mana sudah benar, Python 3.7 atau mungkin yang udah lebih update lagi. Terus habis itu, kalau ini kan saya udah install nih, pasti muncul di sini matplotlib-nya. Nah, ini. Nah, misalnya nih yang saya punya nih 332, ternyata udah ada versi yang paling update 333. Ini bisa juga di upgrade gitu juga bisa langsung. Nambah langsung dari sini harusnya cepat harusnya. Nah, ini di sini tinggal dicari apa yang mau diinstal. Kayak mau cari apa misalnya matplotlib, harusnya ada kan. Nah, ini matplotlib ini udah keinstal kan di sini, itu nanti install package langsung ini sama kayak begini Cakra juga kemarin nyobanya. Iya, Pak. Tapi tulisannya tuh kemarin tuh error begitu, Pak. Oh, oh ini udah pasti nyambung internet kan soalnya harus butuh internet untuk downloadnya. Sudah, Pak. Nah ini kenapa ini nggak tahu juga nih saya, tapi nggak masalah mau mau pakai pakai apa namanya, apa istilahnya ya, project interpreter yang lain selain PyCharm nggak masalah, asal kalau saya akan lihat codingnya kan bahasanya tetap bahasa Python, harusnya fine fine aja, nggak ada masalah di situ. Oke, yang lain bagaimana, apakah ada apa yang bermasalah juga ketika proses instalasi sama waktu nyoba codingnya, apa juga ada yang bermasalah kayak kemarin Lina itu atau Cakra tadi itu, terus kemudian pakai pakai interpreter yang lain, nggak masalah, bisa kalau udah bisa oke. Terus materi hari ini itu karena kemarin kita udah sebenarnya itu apa ya, lanjutan sih. Kalau kemarin itu interpolasi Lagrange, nah sekarang ini lebih lanjut ke turunan nanti. Yang ini ke belakang 4 minggu mungkin ya. 4 minggu kita akan belajar mengenai turunan dan integral. Tapi yang penyelesaiannya menggunakan cara numerik. Mungkin kalau misalnya teman-teman di sini yang di teori, yang di kuliah, itu kan bagaimana cara menghitung yang manual. Nah, itu yang dari yang manual itu kita terapkan ke coding. Nah, untuk turunan dan integral itu jauh lebih gampang dibanding yang kemarin interpolasi Lagrange. Kalau Lagrange masih ada summation, ada product begitu. Kalau misalnya yang turunan ini cukup straightforward, tapi harus hati-hati ketika memakai data di awal. Itu yang harus diperhatikan. Contoh misalnya kita ke modul ya. Nah, misal contoh yang ada di soal TP-nya, preliminary task-nya. Nah, di sini
kita diminta untuk mencari turunan pertama pada X sama dengan 1 dengan fungsinya fx sama dengan X sin X. Nah, kalau ada begini kan berarti kan ada fungsinya, kemudian kita diminta mencari turunannya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan nilai X-nya itu sama dengan 1. Nah, ini kalau yang seperti ini, caranya adalah di sini ada 3 metode yang bisa digunakan. Ada namanya forward different approximation, backward different approximation, sama central. Ini sebenarnya udah saya jelaskan semua di video udah ready di aula. Kalau mungkin ada yang sudah lihat, itu cuma 12 menit, pendek jadi sebenarnya. Karena langsung kita pakai rumus ini selesai begitu. Jadi istilahnya ketika kita mencari turunan pertama dari fungsi ini pada X sama dengan sekian, itu sama dengan kita mencari, nah seperti ini. Kan sebenarnya turunan itu kayak mencari garis singgung gitu ya. Jadi kalau misalnya mencari pada titik X sama dengan berapa ya, kita kayak mencari garis singgung pada titik ini gitu. Nah, di sini langsung sebenarnya kita pakai dua nilai dari fx yang akan membantu kita untuk mencari f aksen x-nya itu pada x sama dengan berapa. Nah, di sini kalau yang forward dia pakai titik itu sendiri. Jadi misalnya di sini yang atas ini kayak di soal kan f aksen 1 nih. Nah, berarti kita pakai f1 dengan f1 plus h. Nah, di sini adalah interval yang kita pakai. Nah, ini intervalnya bisa macam-macam, terserah yang mau dipakai berapa itu akan menghasilkan suatu nilai, tetapi semakin sempit nilai H, nah itu nanti akan ada efeknya seperti apa. Itu nanti pertanyaan di tugasnya. Nanti yang bisa kalian coba-coba di situ. Jadi bisa aja kalian nyoba nilai H-nya divariasikan dari berapa sampai berapa, nanti efeknya seperti apa, bagaimana nilai errornya, kayak begitu. Nah, kalau misalnya forward memakai angka di depannya, kalau yang backward tuh memakai angka yang di belakangnya. Jadi tetap pakai titik yang sama, titik x0 di sini yang itu sama dengan 1, dan titik di depannya atau di belakangnya untuk forward dan atau backward. Kalau untuk yang sentral, nah ini titik itu sendiri tidak dipakai, tapi kemudian memakai nilai plus H sama minus H. Jadi kayak dari titik itu sendiri, plus H ke depan berapa, minus H ke belakang berapa. Nah, ini ada typo di sini, ini harusnya ini per 2H, karena jaraknya tadi itu kan karena maju 1H, mundur 1H, jaraknya dua titik itu kan pasti 2H gitu kan. Itu yang akan dicari. Ini harusnya ada angka 2-nya di bawah. Hati-hati ketika membuat coding, kemudian ada numerator dan numerator seperti ini, ketika nanti mungkin kalian pakai bagi, nah itu hati-hati ketika yang di bawah. Karena kalau misalnya ada perkalian, nah itu kan harus dikurung. Jangan sampai kemudian cuma dibagi 2 kali H, itu kan salah. Cara penulisan seperti itu. Kalau kayak dibagi 2 kali H doang tanpa ada kurung, itu berarti kayak dibagi 2 kalinya itu di atas, bukan di bawah. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian rumusnya cuma gitu doang, nanti dapat hasil selesai sebenarnya. Tapi biar lebih nggak cuma gitu doang, biar lebih kompleks. Jadi kita bandingkan dengan hasil yang kalau misalnya dihitung turunan biasa, kayak kita secara matematik itu bagaimana. Nah, itu kita bandingkan hasilnya. Seberapa dekat sih dengan 3 cara ini. Namanya seperti yang kemarin ya, ini approximation. Jadi cuma pendekatan begitu atau perkiraan yang mendekati angka sebenarnya, kayak begitu. Kemudian, nah satu lagi yang baru, karena di sini nanti yang kita pakai adalah contoh ini ya, yang ada di tugas pendahuluan. Di sini ada trigonometri, ada sin X di sini. Nah, ini berarti kita butuh satu package lagi, yaitu namanya math, MATH. Karena di sini ada fungsi matematik trigonometri, kalau misalnya pakai eksponensial, logaritma, nah itu pakai math. Gitu. Ini cukup straightforward ya ininya. Singkat banget, bahkan nih kalau misalnya saya hilangi enter-enternya paling cuma 16 baris cumaan codingnya. Jadi cukup singkat. Nah, ini codingnya seperti ini. Ya cuma saya pakai math doang, import math di sini. Kemudian ini saya buat fungsinya. Fungsi aslinya tadi yang x. Nah, di sini pakai ini math.sin untuk memakai fungsi yang ada di package-nya math ini.
Kemudian ada juga yang turunannya. Nah, ini kan kalau turunannya harusnya kalian di sini udah semester 5 udah ini ya, udah lolos lah ya apa kalkulusnya. Harus bisa nih cari turunannya pakai yang apa UV, U aksen V plus UV aksen kayak begitu. Nah, ini hasil turunannya. Hasil turunannya jadi sin X plus X cos X. Kemudian setelah itu, ini di sini saya mencari nilainya 3 nih misalnya. Kalau misalnya atau ngikut yang di apa tadi, di soal tadi itu 1 misalnya. Bisa juga. 1, terus kemudian nilai 1 ini dimasukin ke rumus yang turunannya. Kenapa? Nanti untuk kita bisa membandingkan dengan hasil sebenarnya. Yang ini kan hasil sebenarnya nih, hasil turunannya ini. Yang nanti hasil aproksimasi tadi, yang 3 metode tadi, kita bandingkan dengan nilai ini, kemudian kita cari errornya. Nah, ini fungsinya. Nah, ini saya pakai segini angkanya. 0,001 kecil. Terus kemudian ini rumusnya. Nah, ini hati-hati ya. Kalau forward berarti dia itu yang besar yang di depan kan. Jadi X0 plus H, kemudian dikurangi fungsi F0. Kenapa masuknya di sini fungsi seperti rumus tadi? Itu yang dimasukkan ke F-nya, ke apa ya istilahnya, ke Y-nya begitu. Nilai X0-nya dimasukkan ke rumus ini gitu. Forward sama backward dibagi dengan H, tapi kalau untuk center dibagi dengan 2H. Ini nih yang sering salah biasanya kalau nggak teliti, salahnya di sini. Nanti paling kelihatan kalau memang itu salah di hasil akhir, dia terlalu besar errornya biasanya. Nah, udah kayak gitu aja sebenarnya untuk yang ini. Cukup simple dan nggak macam-macam. Nah, tapi mungkin nanti untuk tugasnya nih agak macam-macam. Sampai sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan? Harusnya sudah cukup jelas. Bentar. Ada yang mau ditanyakan? Sementara belum, Pak. Belum, oke. Karena ini masih 20 menit nih, udah selesai. Materinya cuma begini aja sebenarnya. Dan kita masih punya banyak waktu. Saya boleh minta tolong ini, salah satu dari kalian yang share screen, kemudian kalian yang ngoding. Bentar. Saya stop dulu. Boleh, Pak. Oke. Ada yang volunteer? Siapa yang mau mencoba? Saya, Pak, boleh. Oh, boleh, Cyber. Silakan. Coba. Ini dulu kita ngulangi yang tadi dulu, step-stepnya. Jadi yang masih sesuai dengan yang prosedur yang ada di modul, habis itu kita modif dari situ nanti. Sudah buka ini PyCharm ya, Cyber? Atau mungkin Cyber pakai yang lain? Iya, Pak. Saya pakai PyCharm. Masih loading, Pak. Oke. Sambil nunggu. Nanti modifikasinya seperti apa? Nah, ini tergantung permintaan. Seperti yang saya bilang tadi di awal, yang akan bikin agak harus hati-hati adalah di bagian awal masalah data kalau untuk yang ini. Kayak tadi kan yang tersedia di soal itu berupa fungsi. Jadi kita akhirnya masukkan nilai aja ke fungsi itu. Terus bagaimana kalau misalnya soalnya itu bukan berupa fungsi, tapi berupa data. Data maksudnya apa? Ya pasangan data kayak yang minggu lalu. Itu memungkinkan untuk dicari turunannya. Nah, itu bagaimana caranya? Nanti akan dibahas setelah yang Cyber nyoba yang ini tadi, yang masih sesuai dengan modul tadi. Karena itu bisa jadi harus bisa pertama memastikan dulu posisi titiknya itu di mana, apakah hanya sesuai, terus sama apanya ya. Kalau ini nggak ada memasukkan ke rumus, jadi tinggal kita harus bisa membuat coding itu tahu posisinya dia di mana untuk memasukkan. Oh, belum install ini, package mate-nya belum. Ada nggak?
yang MATH doang, ada nggak? Nah, saya coba cari juga di sini. Coba di package yang udah terinstall, dilihat di situ, ada nggak? Yang di project interpreter tadi. Halaman lain saya lihat Pak yang project interpreternya. Kenapa? Nggak, takutnya tidak terlihat di share screen-nya. Oh, ini ya apa namanya yang kamu share ini satu window doang ya? Oh, iya Coba Pak. ini, coba ini apa kalau nggak ada MATH, MP Mat? MP Pak. Ya ada MP-nya depannya. Ada nggak? Nggak ada. MP Mat nggak ada Pak. Harusnya sih Oh, ada Pak. ada. Nah Ada. itu yang diinstal. Udah terinstall kah itu? Udah. Nah, udah langsung aja ke codingnya buat apa ini udah file baru ya ini? Iya. Oh, nah nggak aktif itu kalau abu-abu. Oh, tapi kalau saya aktif Pak. Kalau dia di itu apa namanya baru dipakai. Oh nantinya, oke. Ah. Coba dulu aja. Habis itu setelah diimport ini bikin fungsi. Saya titik belum dua. hafal itu. Titik dua. Kalau di sini, nah titik dua, baru di sini pakai return. Ini penulisan fungsinya ada dua macam biasanya. Jadi ada yang langsung pakai return begini, jadi kayak dia sama dengan apa, atau pakai ada variabel lain. Tapi lebih pendek pakai return x sin x tadi x, jadi x kali pakai bintang kali mat pakai mt berarti ya dot sin dalam kurung x. Oh itu baru aktif. Oke udah gitu. Buat lagi fungsi yang hasil turunannya. Itu berarti sama kayak atas, jadi return juga. Terus hasil turunannya tadi apa tadi? Sin x plus x plus x. Ada match-nya depannya ya. Sin X. X plus x. Nah, itu udah dua fungsi yang kita butuhkan sudah dibuat. Habis itu ini inputnya, berarti nilai x0-nya tadi. Nol sama dengan berapa tadi? 1. 1.0. Terus nilai eksaknya. Nah, ini langsung dimasukkan ke rumusnya deriv berarti. Terserah mau pakai variabel apa, eksak gitu atau yang lain juga boleh. Hasil turunan aslinya. Jadi kalau misalnya kita ngitung manual yang kayak hitung matematis begitu itu berapa kan tinggal masukkan nih angka itu ke rumus yang deriv tuh. Nah, boleh kayak gitu. Itu berarti pakai fungsi deriv. Oh, langsung aja deriv dalam kurung apa gitu. Oh. Ini Pak, sudah Pak. Nah, tapi dikasih nama variabelnya. Kan kalau yang X-nya kamu kasih nama X0 itu, misalnya yang ini dikasih nama Y0 deh gitu. Jadi Y0 sama dengan gitu. Atau deriv X tadi boleh. Nah, gitu juga boleh. Paham kan maksudnya? Ya, paham Pak.
Nah, Anda ini udah masukkan nilainya untuk nanti jadi pembanding ketika mencari error. Kemudian sekarang udah tinggal buat rumusnya tadi, rumusnya yang turunannya. Misal ini apa forward, yang forward dulu. Kan rumusnya ada 3 tadi. Oh, ini satu lagi yang belum dimasukkan. Inisialisasi H, nilai H-nya berapa? Ini misal kalau teman-teman yang lain ada yang bingung, step-stepnya bingung itu kenapa seperti itu, ini ya langsung open mic tanya ya, jangan cuma diam aja. Ini nilai hanya terserah Pak ya? Terserah, mau pakai berapa, tapi jangan besar-besar, nanti jelek hasilnya. Nah, boleh satu aja, satu gitu, nggak apa-apa. Terus masuk rumus langsung. Saya lupa Pak. Tunggu, Pak. Rumusnya kalau yang forward itu berarti dia pakai titik depannya. Kalau titik depannya berarti kan X0 plus H sama X0 itu sendiri. Kalau yang backward pakai titik di belakangnya, berarti X0 min H sama X0. Nah, hati-hati, punya saya tadi namanya fungsi, punyamu fungsi juga. Oh ya, sama deh. Nah, itu hati-hati ya, kayak misalnya ketika kalian membuat coding sendiri, nama fungsi, nama variabel itu nggak harus sama seperti yang punya saya. Boleh kalian pakai nama-nama yang lain, terserah. Yang penting harus konsisten dalam satu coding. Turunnya benar. Nah, atau itu mau di print dulu, boleh. Hasilnya. Kita coba satu dulu gitu. Apa, mohon maaf saya nggak paham ini kan ini ada apa? Ada string abis itu koma eksak itu maksudnya apa Pak? Kalau eksak, nah ini saya nampilkan itu eksak yang saya hitung di atas, saya tampilkan di situ. Oh iya iya. Yang menghitung tadi saya pakai eksak, kalau punya Cyber pakai derif X0 itu, nah itu saya tampilkan itu cuma sebagai ini aja, apa pembanding yang hasil dari forward, backward sama center dibandingkan dengan hasil eksaknya. Berapa sih nilainya? Kemudian dilihat errornya. Oh, saya mau tanya lagi Pak, itu kenapa pakai koma nggak pakai plus? Yang mana? Bukannya kalau di print itu plus ya Pak, kayak plus gini? Atau saya salah? Kalau plus itu kayak kita menambahkan string di sebelahnya, sedangkan kalau ini kan dia berupa variabel yang dari hasil dari yang dihitung di atas mau kita panggil gitu. Saya nggak tahu bisa nggak ya kalau pakai plus, kayaknya nggak kalau untuk print ya di sini. Itu saya yang lupa. Dari X0 gitu. Sama ini ditampilkan dulu yang hasil DF majunya itu ditampilkan. Nah, oke, boleh, nggak apa-apa. Terus kemudian, nah udah, print aja, langsung di run. Pakai Lagrange itu lihat itu kalau di ininya Cyber di di run dulu, run and debug dulu. Kalau itu nanti Pak masih yang lama yang terinstall. Nah, itu langsung cepat. Itu. Lihat angkanya di sini. Teman-teman lihat angkanya, yang eksak di situ 1,3 sekian ya. Kemudian yang hasil yang majunya itu 0,97. Nah, sekarang coba kalau ini hanya diganti Cyber, coba diturunin nilai H-nya. Run lagi. Nah, itu lihat angkanya semakin dekat kan? Coba kecilin lagi.
Kalau udah gini kan susah nih melihat bagaimana bedanya berapa. Nah, biar gampang, tampilin errornya sekarang. Dihitung dulu tapi. Nah, itu yang kalau saya di situ langsung saya masukin ke dalam print-nya, jadi nggak pakai dihitung di luar. Oh, Kalau mau dihitung di luar pun nggak masalah, nanti tinggal dipanggil variabelnya apa. Pak Alfian mau bertanya. Ya, Alma. Untuk hasil yang baik itu berarti antara hasil sama turunannya semakin dekat atau semakin lebar? Ya, semakin dekat kan harusnya kan namanya aproksimasi itu kan pendekatan atau perkiraan kan. Yang namanya kira-kira pasti kan pengennya sedekat mungkin dengan hasil yang sesungguhnya. Berarti istilahnya errornya semakin kecil, dia semakin akurat gitu kan. Kalau misalnya semakin jauh berarti kan malah nggak sesuai nantinya. Nyambung nggak? Iya, ya. Terima kasih Pak. Oke. Ini errornya seperti itu langsung dikurangi aja ya. Tahu kan itu fungsinya apa? mt.fetch gitu sebenarnya ini ya. Kenapa saya pakai itu? Ada yang tahu kira-kira kenapa? Saya nyebutin juga sih kayaknya di video. Abstain, Pak. Apa itu? Mutlak. Mutlak. Kenapa harus ada mutlak di situ? oh biar hasilnya positif. Apa? Biar hasilnya harus, karena hasilnya harus positif, Pak. Kenapa nggak boleh negatif? Tapi setahu saya emang error tuh positif sih, Pak, nggak ada negatif. Nah, itu alasannya. Error nggak ada yang negatif. Error itu selalu positif ya. Karena kan ini ya, error itu istilahnya selisih atau jarak dengan nilai sebenarnya. Dan dia itu biasanya seringnya itu ditampilkan dalam bentuk persen. Jadi kalau seharusnya ketika sudah dibagi seperti ini, dibagi lagi dengan nilai sebenarnya itu berapa kali 100%. Itu yang biasanya lebih bagus cara menampilkannya. Jadi kelihatan errornya itu berapa persen sih, berarti seberapa dekat atau seberapa jauh sih dia dari nilai sebenarnya. Kayak gitu. Ini untuk sebenarnya untuk semua perhitungan matematis tuh Pak, mostly akan dibandingkan begini ya dengan nilai eksaknya. Di sini mungkin masih belum otomatis kita membuat turunannya. Ada cara yang membuat otomatis, tapi saya kurang tahu kalau misalnya di Python harus pakai fungsi apa. Tapi kalau di MATLAB tuh bisa. Jadi istilahnya kalau misalnya kita punya fungsi apa, kita mau buat turunannya secara otomatis itu bisa. Tanpa harus kita menghitung manual gitu. Kayak ini kan tadi kan manual ya kita. Yang mencari sin X plus X cos X kan masih manual. Itu masih dibuat manual gitu. Ada yang lebih otomatis harusnya. Nah, coba itu jadi run, itu angkanya kecil ya, 0,001 itu errornya udahan. Nah, nanti ketika kalian mau nambahkan untuk yang mundur dan yang tengah, yang backward sama center, udah kalian tinggal nambahin rumusnya, rumus turunannya, rumus errornya, sama printingnya. Selesai udah. Tinggal ngulang. Saya pun waktu membuat coding yang di video itu kan saya kalau langsung copy paste setelah satu baris itu jadi. Tinggal mengganti nama, variabelnya apa yang dibutuhkan. Tapi hati-hati ya ketika copy paste begitu pasti kan ada tadi variabelnya ada yang namanya mirip atau mungkin tandanya berubah, nah itu harus diperhatikan. Sama itu kan rumusnya juga yang center berbeda dengan yang yang lain. Nah, itu harus juga hati-hati di situ. Nah, mungkin sebelum saya berlanjut ke yang mundur dan center, tadi aja coba yang saya sebut kalau misalnya yang kita ketahui itu bukan fungsi, kita coba sekarang. Jadi cara nyobanya ini saya ketikkan datanya di ini ya, di
kolom chat, nanti saya bercopy ke situ. Bentar. Datanya ini udah ini ya, udah lebih aplikatif karena datanya pakai yang tadi tuh apa namanya, pakai titik. Ini bentar. Jangan-jangan ini tugas kalian katanya, bentar saya kasih lihat dulu. Kalau sama nanti ganti lah ya tugasnya. Oh enggak. Oke. Sekarang pakai data ini saya copy ke chat dulu. Sebentar. Nah, itu datanya itu, coba di copy ke ini. Itu taruh di bawahnya fungsi cyber. Nah, fungsinya biarin aja. Kalau misalnya kita nggak pakai, nggak akan pengaruh nanti. Tapi kalian ketika ngoding harus hati-hati, dibuat serapi mungkin. Jadi ketika memang nanti untuk yang masih kayak awal tadi sama yang sekarang, kalau bisa nanti untuk di laporannya terpisah gitu ya, biar kelihatan bedanya, biar nggak tumpuk-tumpuk. Nah, itu yang X0 biarin dulu aja. Yang derivnya itu yang di komen, kasih pagar depannya. Yang derif, oh bukan yang itu, yang derif X0-nya. Kan kita nggak pakai fungsi kan, makanya itu kita hapus dulu, nggak kita pakai. Kalau X0 pakai cyber masih, karena kita butuh satu nilai yang akan kita coba. Itu diganti aja, 1,0-nya kamu ganti angka yang di antara itu, misalnya 1,6. Nah, kalau ada data seperti ini, seperti yang minggu lalu yang waktu interpolasi Lagrange, yang bisa dicoba adalah yang titiknya itu di antara data yang ada. Kayak gitu. Terus sekarang itu titiknya sudah sudah dipilih nilai H-nya. Nah, di sini nih yang agak hati-hati ketika memilih nilai H. Nilai H ini nggak bisa ngasal di sini. Kenapa? Karena data diketahui, kita nggak punya fungsi. Jadi nilai H-nya harus mengikuti data yang ada. Kayak gitu. Nilai H di situ kan misalnya itu 1,6. Kalau di antara nilai X itu kan dia di antara 1,7 sama 1,9. Bentar, itu kalau itu nggak pas di tengah-tengah ya angkanya. Antara 1,5 dan 1,7. Nah, berarti kan selisihnya berapa? Nah, baru kita bisa pakai 0,1 di situ. Nyambung nggak? Bagaimana menentukan H di sini? Oh, bukan dari antara ini apa ya? X1 sama X lainnya gitu. Oh, nah itu tidak selalu seperti itu, tergantung nilai X0 yang kita gunakan. Contoh di sini kita X0 pakainya 1,6. 1,6 kan kalau di dalam data itu dia di antara 1,5 sama 1,7 kan. Dan dia pas posisinya di tengah-tengahnya. Berarti nilai H-nya kalau misalnya mau bisa maju dan mundur atau yang center harus 0,1 gitu. Nyambung nggak? Yang lain gimana? Bisa ngikutin? Kak Fian mau tanya, kalau misalnya Ya. kita X0-nya pakai misal 1,5 gitu, boleh nggak, Pak? Terus nanti, Boleh aja. oh, berarti Terus nanti nanti? jadi 0,2 gitu ya? Ya, benar. Nah, kalau misalnya pakai 1,5, dilihat tetangga sebelah-sebelahnya. Sebelah-sebelahnya kan yang ada, dari data yang ada ya, gitu kan ada 1,3 sama 1,7. Yang itu jaraknya 0,2. Nah, itu berarti hanya itu 0,2 di situ. Kayak gitu. Ya. Berarti kalau kasusnya beda gitu, Pak. Kasusnya beda, akan ngikutin akhirnya. Kanan kirinya beda gitu. Nah, kalau kanan kirinya beda, ini berarti kayak special case jadi dia. Dia cuma bisa maju atau mundur, tapi nggak bisa center. Biasanya gitu. Cuma bisa salah satu akhirnya. Tergantung nilai H yang dipakai berapa. Contoh nih, pakai misalnya 1,75. 1,75 kan ke 1,7 jaraknya 0,05, tapi kalau mau ke
1,9 jaraknya 0,15, kan beda kan di situ nilai H-nya. Sedangkan yang bisa masuk ke rumus itu cuma nilai data-data yang ada. Maksudnya nilai masuk ke rumus yang tadi, ke rumus yang forward, backward, sama center. Kan di situ langsung F sekian gitu kan. Dan itu harus ngerujuk lagi ke data yang ada. Jadi ketika kita diminta untuk mencari nilai F sekian dengan data yang ada seperti apa, ya itu akan menyesuaikan. Kalau misalnya memang nggak bisa center, ya nanti harus dikasih keterangan data ini tidak bisa digunakan untuk menghitung turunan dengan cara center different approximation kayak gitu. Bisa ditangkap? Bisa. Yang lain? Mau tanya. Ya. Kalau misalnya hanya sama kayak X0 berarti nggak bisa dihitung ya, Pak? Hanya sama kayak X0? Iya. Ya misalnya X0-nya 1, H-nya juga 1, berarti dia nggak bisa ya? Oh, bisa dong, kan H di sini jarak kan, berarti kalau misalnya X0-nya 1, hanya 1, berarti pakai angka 2 di depannya atau angka 0 gitu. Tapi kalau untuk di data ini nggak bisa, karena 2 sama 0 nggak ada gitu kan. Nilai X-nya ya, kalian lihat nilai X-nya ya. Nilai X, kalau nilai Fx itu yang masuk ke rumus, jadi masuknya masuk di hitungan, tapi yang penting adalah ketika memilih atau menentukan nilai X-nya di sini. Gimana, Salwa? Baik, Pak. Baik, Pak. Yang lain? Pak, bisa ulangi lagi yang barusan Pak bilang nggak, Pak? Yang terakhir? Iya, yang tadi, yang Salwa tadi, tanyakan. Yang jarak-jarak tadi, Pak. Ya, kan jaraknya di sini kan nilai H itu kan dia jarak tadi, intervalnya dia berapa, dan itu kalau misalnya disajikan itu berupa data seperti ini, ya kita harus menyesuaikan datanya. Kita tidak bisa yang seperti yang berupa fungsi yang bisa fleksibel gitu kan. Kalau yang fungsi kan bisa fleksibel, hanya kita bisa ganti-ganti sesuai keinginan kita, kayak yang dicoba saya tadi, yang coba 1, 0,1, 0,01 itu bisa. Karena itu bisa dimasukkan ke rumus, ke fungsinya. Tapi kalau misalnya dengan yang kita ketahui data seperti ini, otomatis kan kita harus menyelesaikan. Karena data yang ada limited, nggak semuanya tercantum di situ. Contoh kayak yang dibilang, yang ditanyakan Salwa tadi, kalau misalnya X0-nya 1 di sini sebenarnya nggak mungkin dimasukkan, karena 1 itu nggak masuk ke range data ini. Range datanya kan 1,3 sampai 2,5. Nah, harusnya X0 yang kita gunakan untuk dicoba itu ya di antara range itu gitu, yang bisa untuk data ini. Nanti kalau datanya berubah lagi ya tergantung datanya range-nya berapa sampai berapa. Dan yang diperhatikan adalah nilai X-nya, bukan nilai Fx atau Y-nya. Kayak gitu. Terlalu cepat ya? Tidak, Pak, tidak. Oke. Ada lagi? Sabar sampai mana tadi? Berarti untuk kasusnya tadi yang X-nya itu berada di tengah-tengah tadi, intinya range-nya itu terserah mau berada range kiri atau range kanannya gitu, Pak. Cuma nanti bisa maju atau mundur doang gitu. Iya, benar. Kalau itu dia nggak pas yang di posisi tengah-tengah gitu ya. Kayak misalnya ini kan 1,6 nih, ini pas di tengah-tengah 1,7 sama 1,5 sama 1,7. Atau bisa juga pakai 1,3 sama 1,9. Sama-sama bisa. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, kayak gitu. Oke, dilanjut berarti yang dari Cyber ya. Kita Fx udah, X0 udah. Nah, sebelum masuk ke yang rumus maju, nah ini nih, kita harus tahu dulu nih, posisi X0 itu di mana dia. Kayak gitu. Kira-kira nih, menurut teman-teman di sini, bagaimana caranya agar coding itu tahu bahwa X0 itu di antara 1,5 sama 1,7. Harus pakai apa kira-kira? Ini maksudnya dimasukin ke array-nya atau cuman ngasih tahu aja, Pak? Gini, bukan ngasih tahu kan, ini kan kita punya data nih, tadi yang range 1,3 sampai 2,5.
Kemudian kita ada inputan 1,6. Nah, gimana caranya agar coding itu tahu kalau 1,6 ini posisinya ada di antara 1,5 dan 1,7? Pakai rata-rata mungkin, Pak. Bagaimana Alma? Rata-rata bagaimana? Coba disampaikan. Rata-rata yang nilai awal dikurang I ditambah nilai akhir per 2. Kayak misalkan itu kan 1,5 sama 1,7 di rata-rata. Nah, posisinya di sini coding belum tahu nih kalau misalnya itu di antara 1,5 sama 1,7 gitu. Bagaimana biar tahu kalau itu di antaranya itu gitu? Pakai indeks, Pak. Jadi Operator yang lebih besar atau lebih kecil itu, Pak. Nah, seleksi. Lebih besar dari itu dan lebih kecil daripada itu, berarti itu. pakai apa itu berarti kalau kayak gitu? Operator yang itu, Pak. Yang lebih besar lebih kecil, apa Pak? Oke, if. Nah, Seleksi. pakai seleksi. Jadi harus diseleksi dulu biar dia tahu posisinya itu di mana. Ada yang punya ide kira-kira codingnya kayak gimana? Bisa minta tolong tulis di chat. Posisinya benar yang di posisinya cyber itu nulis codingnya. Tapi gimana caranya kita bisa melakukan seleksi agar kita tahu kalau X0 itu di antara 1,5 sama 1,7. Kira-kira kayak gimana? Minta tolong dong tulis di chat. Bagaimana cara menyeleksinya di situ. Nah, yang seperti ini yang istilahnya seorang programmer atau yang tukang coding itu harus bisa gitu. Cara berpikir atau logikanya si komputer yang mungkin kalau buat manusia itu gampang ya. Oh ya udah dia tinggal aja, kita udah tahu karena kita sudah tahu 1,5 sama 1,7 itu pasti 1,6 di antaranya. Tapi kan kalau komputer nggak tahu yang begitu. Nah, gimana cara kita membuat tadi si komputer paham akan itu? Makanya pakai seleksi tadi. Yang punya ide kayak gimana, langsung tulis di kolom chat ya, nanti kita coba langsung, kita bandingkan macam-macam idenya. Saya juga sambil nyoba juga karena nanti akan ada satu tipe lagi data yang bisa kayak gini, biasanya tergantung mintanya soal ya, macam-macam. Mungkin kayak tadi ada yang fungsi, ada yang data seperti ini. Nanti ada satu lagi contoh yang agak berbeda juga. Ada yang udah punya ide kayak gimana? Nah, ini ya maksudnya. Kita harus melakukan seleksi itu langsung sederet data itu. Langsung mulai dari 1,3 sampai 2,5. Jadi posisi 1,7 sama 1,5 itu akan berubah terus nanti posisinya. Paham nggak maksudnya? Jadi kayak pertama dicoba nih 1,6 dengan data awal tadi misalnya 1,3 sama 1,5. Oh nggak cocok, geser ke sebelahnya. Oh nggak cocok, geser ke sebelahnya. Bisa nggak dibuat kayak gitu? Kira-kira gimana codingnya? Hanya udah pasti 0,1, Pak. Well gitu, Pak. Terus Bagaimana? pakai well nanti kalau misalnya salah, itunya diganti, X0-nya. Nah, benar. Jadi ada if-nya itu di dalam looping. Loopingnya menjalankan looping dari 1,3 sampai 2,5. Kayak diseksi kemarin. Nah, betul. Coba kira-kira gimana nih? Oke, ada looping udah dibuatin tuh sama Cyber. If X0, tadi kan ini variabelnya X0. Oh, mau if, itu boleh. X0 sama dengan X dalam pakai kurung siku I. Nah, gitu. Paham kan maksudnya? I itu kan urutannya nih kalau punya Cyber nih, I-nya tuh range-nya 0 sampai
ln X, panjangnya X. Jadi dia kalau misalnya ln XI itu berarti X0 itu 1,3, X1 itu 1,5 dan seterusnya. Oh iya, Pak, mau nanya, yang Ya. X itu kenapa nggak dalam variabel NumPy ya, Pak? Biar jadi array deh. Yang X-nya. Yang di line 10. Oh, bisa juga di. Nah, di sini ya, kalau NumPy sebenarnya untuk perhitungan di sini nanti kita pakai nggak ya sebenarnya? Aman ya, sebenarnya mungkin dimasukkan di import juga aja di atas berarti. Package-nya NumPy ditambahkan 1 mungkin saya tapi kita nggak pakai fungsi yang aneh-aneh sih sebenarnya. Nanti cuma butuh looping sama seleksi saja. Gimana, Anaki? Iya, Pak, ya, Pak. Coba dulu ya. Iya, nggak apa. Iya. Kan belum kepake, dia masih inaktif, masih abu-abu. Tapi nggak apa-apa. Bentar, nih logikanya yang hati-hati untuk di bagian if-nya nih. Ini kan yang pertama buat gesernya udah oke, buat pakai for. Tinggal yang if-nya nih, ngikutin yang punyanya yang itu yang dituliskan Fayi sama Blast itu. Itu dua-duanya benar ya, itu cara nulisnya. Cuma kalau Fayi di situ dipisahkan pakai dan harusnya dannya itu 2 kali kalau nggak salah ya, kalau misalnya penulisan seperti itu. Atau pakai caranya yang Blast ini tapi kebalik jadinya posisinya. Tapi harus kayaknya dipisah jadi 2 harusnya. Nggak mau kalau langsung panjang begitu. Wait. Nah, itu kalau biar nanti loopingnya if-nya nggak panjang banget, tinggal kamu ganti aja itu cyber nilai 1,5 sama 1,7 diganti dengan variabel XI nanti di situ. XI sama XI plus 1 gitu. Paham nggak maksudnya nih yang lain? Kenapa kok diganti seperti itu? Paham, Mbak. Oke. Nah, di sini yang kita ganti adalah kalau misalnya udah sesuai nih, udah benar posisinya di antara itu. Nah, di sini kita buat variabel baru untuk nanti dimasukkan ke dalam si rumus. Misalnya kita pakai YA sama YB gitu. Jadi YA misalnya di situ YA sama dengan YA sama YA sama dengan FXI. Bentar, saya jelaskan di sini. I. Dan dalam kurung kiriku I. Nah, sama satu lagi YB FXI plus 1. Nah, kenapa seperti ini? Nah, diingat, untuk yang masuk ke dalam rumus, itu kan nilai ini nih, nilai fungsi, kalau misalnya ada fungsinya. Sedangkan kalau di sini kan berupa data. Sehingga yang kita panggil, yang kita akan masukkan ke dalam rumus, itu adalah nilai fx-nya. Jadi makanya ketika tadi, nilai yang mengapit itu sudah benar, maka akhirnya nilai variabel yang baru kita namain YA sama YB itu ya nilai fx-nya yang mengapit di situ gitu. Baru kemudian di rumusnya yang di bawah kan masih pakai fungsi tuh. Itu kita ganti YA sama YB. Bisa ngikutin yang lain? Belum. Gimana? Masih ragu, Pak. Masih ragu. Oke. Ntar, dilanjut dulu aja cyber ke bawah yang bagian masuk ke rumus, nanti habis ini kita ulangi yang di bagian looping ini. Mohon maaf Pak, ini apakah ini ada salah tulis? Soalnya merah. Merah, sebentar. .2 bukan? Benar, .2, bagus. Tapi ini masih merah Pak? Atau cuma 1 ya? Atau benar kayak cuma 1, lihat di modul lagi. Sebentar, saya juga kalau yang begini harus memastikan ya, agak lupa-lupa juga. Kayaknya ada tabel deh di atas yang
Mana ya? Pakai dan 2 kali. Salah satu maukah itu cyber? Kayaknya enggak juga itu. Nggak mau, Pak. Enggak mau. Pakai tulisan N ternyata. Kenapa? Pakai tulisan AND, N. 5%? NN. Pakai tulisan AND. Oh. Kayak di C++ ini. Enggak ada ternyata di modul. Secara penulisannya. Udah nggak merah itu cyber? Masih nggak bisa, Pak. Ada yang kurang atau yang salah cara nulisnya? Ini kecil banget di saya, nggak kelihatan. Salahnya di mana? Coba di running. Itu masih merah sih itu memang. Tanda X0 yang kepisah dari kecil sama dengan tuh pengaruh nggak, Pak? X0? Karena ada space itu. Oh, kurang darinya itu ya? Iya, kurang tahu juga sih, Pak. Coba. Jumlah ya? X-nya nggak sama kayak len X-nya berarti, Pak? Iya, panjang. Oh, yang XI plus 1 ini tadi. Sih. Berarti itu len X min 1. Karena nanti kan buat next dia nggak bisa lagi. Len X, min 1-nya di luar len X. Di luar kurungnya itu. Nah, di situ. Apa itu? Oh, di bawah masih pakai fungsi itu dikasih komen dulu di pagar. Yang derif tadi. Nah, itu. Nah, terus yang rumus DF maju itu kita diganti pakai YB min YA. Kan sudah kita nggak pakai fungsi kan? Itu kamu komen aja, di copy ke bawah, baru diganti. Kayak rumusnya ini, Pak, berarti. Oh, yang DF majunya yang tetap. Jadi tetap DF maju sama dengan tapi ini yang diganti sama YB. Itu yang diganti. Itu diganti YB min YA. Buat teman-teman yang lain, kalau misalnya bingung ini ya, segera bilang daripada ketinggalan. Ini yang lain yang masih belum bersuara. Gini, Pak, YB terus minus YA tetap dibagi H. Kan rumusnya minus kan itu? Dikurung, dibagi dengan H. Oke, coba. Run. Salah di mana itu? Nggak bisa. Itu nggak typo kan, YB? Udah ada YB di sana. Harusnya sudah benar. Apa harus dikasih ini inisialisasi terlebih dahulu? YB is not defined, tapi YA-nya mau ya. Coba aja ya. Oh iya, YA-nya mau. Di atasnya seleksi itu kamu kasih aja, misalnya YA, YB-nya kasih 0 dulu. Tapi harusnya nggak masalah itu. Typo. Nah, itu di komen dulu yang bawah. Oh, yang itu tetap tampilin kan, mau di print, mau dilihat itu hasilnya itu. Oh, yang ini salah. Nah, kalau pakai data seperti ini kita nggak bisa nyari error karena kita nggak tahu fungsi yang hasil eksaknya berapa karena fungsi tidak tersedia. Yang bawah juga yang error di komen dulu.
Kayaknya udah bisa nih. 0,0 berarti. Ada yang salah berarti masuk ke rumusnya. Saya ya. Bukan, kayaknya yang di if-nya itu yang x0-nya kurang dari x plus 1. Terus baru lebihnya x plus x1. Ya bukan. Bagaimana diulang lagi? Yang di if-nya itu x0 kurang dari xi plus 1, x0 lebih dari x1. Iya kayak. Coba dulu. Oh iya ya, benar. Kebalik ininya posisi batasnya. Angkanya berapa itu? Gede banget. 9. Berapa? 9,9. Oke, kita cek secara manual benar nggak segitu tuh angkanya. Coba ke atas, saya berminta tolong datanya tadi. Oh, dia hanya yang belum tahu. Itu jumlah. Hanya berapa tadi kita pakainya? 0,1, Pak. 0,1 sih udah benar. Bentar. Itu angkanya harusnya kan 5,474 dikurangi 4,482. Jadi nilainya di antara ini apa ya? 4,4 sama 5,4. Tapi benar nilainya kalau dihitung secara rumus 9,92. Benar sih itu dan. Oh, oke. Ini ya susahnya kalau misalnya kita nggak punya fungsi itu seperti ini. Kita nggak tahu apakah akhirnya data hasil turunan yang kita coba itu udah benar atau enggak. Jadi kita ceknya by manual masih bisanya di sini. Tapi secara rumus ini udah benar. Nanti tinggal kalian implementasikan untuk yang mundur dan center sama seperti yang tadi. Coba ditampilkan yang ini bagian loopingnya, Cyber. Nah, di sini. Coba yang YA sama YB yang sama dengan 0 itu dihapus, bisa nggak? Nah, itu komen di situ, coba di running. Sama aja. Sama ya, benar, berarti bisa, nggak butuh, harusnya memang nggak butuh inisialisasi karena bukan summation atau product. Jadi nggak butuh nilai awal karena kita cuma memanggil sebagai variabel baru saja. Nah, tadi siapa tadi? Anaki sudah bisa ngikutin tadi yang apa bagian looping dan seleksinya. Iya, Pak. Yang lain bagaimana? Ingin tanya, Ya. yang di len x-1 itu gara-gara apa ya, Pak? Yang mana? Yang len x-1. Oh, itu gini. Kan panjangnya nilai panjang kan len kan kita mau mencari panjang array X gitu kan. Yang misal di sini panjangnya itu berapa tadi itu? Panjangnya ada berapa data itu? 7 ya? Iya. Ada 7 data. Sedangkan untuk proses loopingnya kan di situ sampai batas plus 1 gitu kan. Nanti kalau misalnya dia pas ada di posisi 2,5, dia nggak bisa nih nyari yang angka ke-8. Makanya kita kurangi 1 gitu batas terakhirnya. Oh, jadi dia cuma hitung sampai 2,3. Iya, sampai 2,3 aja dia udah berhenti karena kan ngitungnya kan sepaket 22 gitu kan. Oke, paham Pak. Terima kasih. Oke, yang lain? Kalau misalnya range-nya berada di 2325 berarti nggak ikut kehitung dia, Pak? Tetap bisa. Kan kalau misalnya terakhir, looping terakhirnya ada di posisi 2,3 sama 2,5 nih. Nah, di situ masih bisa berproses. Tapi next setelah itu udah berhenti. Karena kan setelah 2,5 sudah nggak ada angka lagi. Nah, ya, Pak. Terus yang untuk if itu kan X0 kecil dari XI tambah 1 tuh, Pak? Ya. Berarti itu mulainya dari data kedua gitu ceritanya? Coba kalau misalnya dimasukkan 1,4, mau nggak dia? Ya. Ya gitu kan? Ya tadi saya studi yang awal tadi sebenarnya kalau yang 1,4 coba Cyber. Mau nggak?
8,13 Pak. Bener sih itu kayaknya. Tetap benar sih Anaki, karena kan yang ini mungkin biar nggak bingung, ini aja posisi if-nya tuh cyber posisinya diganti, jadi yang x0 lebih dari xi taruh di depan biar nggak bingung. Nyambung nggak Anaki? Oh, tadi kecil ya, benar. Iya kan harusnya lebih dari dulu, baru nanti yang dapat selanjutnya yang kurang dari gitu. Iya benar, Pak. Sama kayak bawahnya. Oh. Diganti bagaimana tuh cyber? Bukan gitu, posisi ini yang sepaketnya yang diubah posisi kanannya bawa ke kiri. Iya. Gimana Pak? Jadi yang if x0 lebih dari xi and x0 kurang dari xi plus 1. Nah itu x kan itu if x0 lebih dari xi, nah benar, and x0 kurang dari xi plus 1. Plus apa minus itu? Minus. Oh salah ya? Plus. Kan sama setelahnya gitu kan, untuk kita pakai langsung dua angka gitu. Sama Pak. Oh salah? Sama hasilnya, sama hasilnya. Sama, benar berarti ada. Oke. Gimana? Ada lagi yang ditanyakan? Saya mau tanya. Ya. Siapa nih? Suaranya kecil nih. Siapa ini? Salwa? Ya, berarti nilainya bisa beda-beda ya Pak? Tergantung ngambil nilai x0-nya. Ya, benar kan nilai x0-nya input kita. Jadi kita mau mencari turunan pada nilai berapa gitu. X0-nya terserah kita nyobanya. Tergantung permintaan soal gitu kalau ada di soal. Oh, baik Pak. Terus saya juga mau tanya lagi Pak. Kalau misalnya datanya X sama Fx-nya ini belum ada, cuman ada apa namanya rumusnya Fx sama dengan bla 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 kayak gitu doang. Berarti nanti X-nya kita yang tentukan sendiri atau bagaimana ya Pak? Benar, kalau yang diketahui fungsi kayak yang pertama tadi, kita nggak perlu buat data-data terlebih dahulu, langsung aja masuk rumus karena kita udah tahu nilai x berapa aja yang mau kita pakai, hanya juga bisa kita tentukan mau berapa yang kita pakai kayak gitu. Enaknya kalau sudah ada rumus kayak gitu, tinggal masukkan saja. Tapi kalau misalnya nggak ada rumus seperti ini, kan harus agak mikir dulu nih. Biar tahu posisi nilai x0-nya itu di mana, harus dikasih tahu di codingnya, karena codingnya nggak paham kalau dia itu ada di posisi kayak misalnya yang ini di antara 1,5 sama 1,7 kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi? Ada lagi yang mau bertanya? Siapa nih yang belum pernah muncul nih suaranya? Ini Amelia, ini kayak belum muncul tadi suaranya. Meli, Dwi Meli, Ihsan, Rizky, Ainun, Mustika Ainun, Tika. Bener nggak sih panggilannya siapa ini? Saya nggak hafal. Syafa'a sama Zaina. Ada yang mau ditanyakan terkait yang ini? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Kalau pengindeksan array di Python itu mulai dari 0 atau 1 ya Pak ya? Dari 0. Makanya di sini batasnya kan mulai dari 0 sampai ln x di sini. Oh iya. Kalau di MATLAB atau Octave itu 1 kan ya di situ. Ya. Yang agak berbeda. Oke, makasih Pak. Ya, nanti ini akan kelihatan pengaruhnya ketika kalian mengerjakan nanti di integral. Karena kalau di integral itu ada yang ini harus bisa membedakan ganjil dan genap. Nah, itu harus tahu urutannya. Itu yang agak susah nanti. Harus di satu dari sini kalian harus paham dulu kalau data itu mulai dari 0,0 dan kemudian kalau di rumus mintanya itu 1,1. Nah, itu yang harus diperhatikan nanti. Tapi baru minggu depan.
Tapi yang itu pun kalau misalnya kalian mau coba-coba, video udah ready ya di aula, jadi kalian bisa cek di situ. Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Tadi saya coba lemnya, saya hapus -1-nya, tapi hasilnya sama. Jadi nggak ada pengaruh gitu ya, Pak, ya, di minus sama nggak? Itu sebenarnya cuma batasnya. Nanti kalau misalnya pas dicoba angka 2, berapa ya misalnya, 2,6 gitu ya, 2,5 gitu, itu akan pengaruh nantinya ini. Oh. Nah, itu. 2,4 masih bisa. Karena kan masih di dalam range. Nanti kalau di luar range, dia nggak mau. Dia cuma batas loopingnya saja, Cyber, yang pengaruh di situ. Dia akan berhenti sampai kapan, gitu. Iya, Pak. Jadi gini, yang di agak ke bawah sedikit. Nah, hop di situ. Nah, di dalam looping ini kan dia kan sebenarnya diproses terus ya. Tapi yang akan dimasukkan ke dalam rumus cuma yang memenuhi persyaratan seleksi itu aja. Yang ada YA, yang ketemu YA sama YB yang itu dimasukkan. Tetapi hasil lainnya sebenarnya sama si looping itu tetap diproses, cuma nggak disimpan gitu aja. Makanya tadi kalau masih 2,4 masih bisa di running karena itu masih di dalam range di situ. Baik. Pak, mau nanya lagi. Tadi Ya. line X-nya kenapa dikurang 1, Pak? Tadi nggak dengar. Itu tadi kan batasnya, karena kan kita makainya langsung sepaket. Jadi ketika bagian looping yang terakhir kan pasti pakainya 2,3 sama 2,5. Tapi kalau misalnya sampai yang terakhir pun kita pakai kan nggak ada temennya nih 2,5 sama next berapanya nggak ada lagi datanya, sudah selesai. Jadi kita dibuat berhenti ketika di 2,3. Oh, iya, Pak. Karena di bawah yang masuk ke seleksi itu kan I sama I plus 1 nih. Kalau sampai yang waktu ketambahan 1 nggak ada datanya, dia akan error jadinya. Oh, baik, Pak. Berarti -1 itu cuma dipakai kalau X0-nya itu 2,5 apa ya? Iya, jadi kayak udah nggak ada data lagi sebelahnya, jadi nggak bisa masuk ke syarat ininya, syarat si si seleksi itu, yang if-nya itu kan nggak terpenuhi jadinya. Kalau I-nya misalnya di sini berapa? Udah 7 gitu ya. Jadi X7 sama X8. Nah, X8 kan nggak ada di situ. Salah. X6 sama X7 gitu. X7-nya kan sudah nggak ada. Karena terakhir data yang ada itu cuma X6. X0 sampai X6 doang. Bener kan ya? Kalau di 7 cuma datanya itu. Oh, paham, Pak. Ya kan? Oke. Nah, ada pertanyaan lagi nggak? Alfian, Ya. boleh tanya. Itu jelasin, cuman kurang paham aja. Kalau return tuh dia sebenarnya untuk apa sih? Kayak dari dulu saya sering bingung gitu. Oh, yang di fungsi ya? Iya, return, Pak. Nah, return di sini fungsinya adalah kayak misalnya misalnya gini deh, rumusnya sama dengan Y sama dengan 2X. Return itu yang pengganti Y sama dengannya. Jadi kalau misalnya kita pakai return, cara nulisnya tinggal pakai return, udah setelah sama dengan apa yang itu yang kita tulis. Coba ke atas, Cyber. Oh, tapi berarti sebenarnya kalau pakai sama dengan tuh tetap bisa juga ya, Pak? Sama aja, nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau pakai Y sama dengan, itu cara penulisannya agak berbeda. Di def setelah def itu agak berbeda kalau nggak salah. Nanti coba saya cari deh. Kayaknya yang berbeda di situ. Tapi bentuk return ini adalah bentuk yang paling sederhana, paling ringkas. Jadi yang lebih pendek gitu. Kalau yang itu harus nambahkan satu variabel lagi. Kalau pakai yang ada Y sama dengan sesuatu itu. Kalau misalnya nggak pakai def gitu, Pak, X sama dengan X kali itu gimana, Pak? Boleh aja sih kalau mau dimasukkan ke coding utama itu boleh. Kenapa sih kita perlu pakai fungsi? Nah, kalau misalnya rumus itu kayak panjang, kemudian berulang-ulang, kan nggak mungkin kita, bukan nggak mungkin sih, terlalu memakan waktu kalau misalnya kita nulis lagi sepanjang itu rumusnya. Makanya ya udah kasih nama baru aja, itu yang kita panggilin berulang-ulang kayak gitu. Kalau ini kan mungkin tadi rumusnya gampang nih, masih X dan E gitu. Kalau misalnya rumusnya sebaris, kan nulis ngulang sebaris itu lumayan juga gitu. Ya kalau nggak ada typo, kalau misalnya pas ada 1 langsung error semua kan itu. Oh, paham, Pak.
Jadi akan lebih memudahkan dan juga meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, sehingga ditulis satu kali aja, tinggal dipanggili aja fungsinya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini sudah kalian ada yang mau habis sarapan dulu habis ini sebelum ke biomekanika? Oke, ini mungkin bisa stop share screen Cyber udah cukup. Nah, sekarang untuk tugasnya kan kalau misalnya di modul itu ada 2 nih, yang itu sebenarnya sudah terjawab semua dari apa yang kita bahas ini tadi, yang kita coba ini tadi. Saya minta tambah 1 lagi tugasnya, yang harus kalian coba-coba sendiri lagi di rumah, yaitu tugasnya kan ada 2 nih. Bagaimana efek perubahan hal? Tadi udah tahu, udah nyoba-nyoba juga. Yang tugas nomor 2, datanya sudah ada, menghitung itu. Nah, itu gampang seperti yang barusan dicoba Cyber. Nah, tugas ketiga adalah kalian harus memodifikasi coding yang ada, yang terutama yang terakhir tadi, dengan cara, kalau tadi kan inputannya tuh inputannya langsung angkanya berapa, 1,5 gitu kan ya. 1,5 posisinya di mana ketahuan. Nah, sekarang kalau misalnya inputannya adalah urutan data urutan ke. Jadi misalnya nih, saya mau mencari hasil turunan dengan datanya udah ada gitu ya. Misal pakai data yang sama seperti yang tadi, terus saya minta turunan pada titik data ke-3 gitu misalnya. Nah, itu gimana kira-kira kalian mengubah codingnya agar kalau misalnya tadi itu masih istilah mencocokkan datanya atau angkanya, nah sekarang diganti pada data urutan ke. Nyambung nggak? Bisa nangkep nggak maksud saya kayak gimana? Berarti nggak pakai X0 yang tadi itu ya, Pak ya? Ya, yang inputnya bukan X0 lagi, tapi data urutan ke. Jadi misalnya inputnya pakai variabel N gitu ya. Terus kemudian harus tahu nih, kalian harus buat coding yang kayak tadi yang looping sama seleksi. Tapi yang di looping sama seleksi adalah data urutan ke-nya, bukan datanya itu sendiri. Jadi gimana caranya biar tahu bahwa yang akan dicoba adalah ya data urutan kesekian itu gitu. Contoh misalnya, sama saya searching lagi deh ya. Oh, tadi itu gimana ya? Nah, misalnya ini, di sini dipakai data yang tadi aja ya. Misalnya, data yang saya pakai tetap yang tadi 1,3 sampai 2,5. Terus saya minta tolong cari turunan pada data urutan ke-4. Berarti ke-4 itu berarti hitungnya di sini mulai dari 1 loh ya, bukan 0, karena urutan ke. Bukan logika urutan di Python. Jadi 1, 2, 3, 4. Oh, berarti di 1,9. Baru dari sini kalian cari turunannya. Kayak gitu. Boleh pakai, kemudian dari sini kalian bisa tentukan hanya mau pakai berapa, mau pakai ke sebelahnya 0,2 boleh, pakai yang setelahnya ini pakai 0,4 boleh, terserah. Yang penting bisa menghitung kalau misalnya yang diinputkan oleh user itu data urutan ke itu tadi. Atau mungkin kalau mau modif lagi satu, user bisa menginputkan. Jadi bukan lagi kayak tadi yang langsung X0 sama dengan sekian gitu, tapi user memberikan suatu input. Itu caranya codingnya seperti ini. Saya stop share screen dulu. Oke. Nanti kalian coba ya. Kayak gini cara nulisnya. Misalnya, ini untuk memberikan inputan. Misalnya di sini
nanti yang tampil di ketika di running, nanti tampil ini tulis urutan X ke, misalnya saya masukkan angka 2 gitu ya. Nanti berarti variabel number ini nilainya 2, kayak gitu. Itu caranya untuk memberikan inputan. Tapi sebelum ke sini kalian coba dulu yang manual ya. Yang manual itu berarti maksudnya misalnya kayak tadi yang X0 sama dengan sekian atau N sama dengan sekian. Kalau itu berhasil, coba diganti dengan yang seperti ini. Jadi nanti ketika di running, user bisa memberikan inputan, kemudian baru masuk ke bagian rumus-rumus dan seterusnya tadi. Kayak gitu. Dan ini kalau ini nggak usah mencari eksa, nggak usah mencari error. Jadi cuma mencari nilai hasil turunannya saja. Kayak gitu. Cukup Berarti jelas? ada 2 pilihan ya Pak, bisa nyari X ke Y atau kita masukin input X-nya baru turunan yang keluar gitu. Ya, jadi yang amannya kalian coba yang manual dulu, yang tadi yang langsung aja dikasih tahu berapa N-nya. Kalau itu berhasil, baru kasih bikin yang buat kayak inputan kayak gini. Baik Pak. Oke. Yang lain cukup jelas? Masih cukup jelas. Cukup jelas, Pak. Oke, kalau gitu, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, nanti silakan ditanyakan di grup, atau mungkin juga bisa diskusi dengan teman-temannya. Untuk hari ini, sekian dulu. Kalian juga perlu istirahat nih, sarapan dulu sebelum next kelas selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Asik. Mana